warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala masih memudahkan kita menuntut ilmu, lebih lagi sekarang kita masih berada di bulan-bulan haram ya. Yang mana ibadah di bulan haram tidaklah sama dengan ibadah di bulan-bulan lainnya. Semoga amal yang kita kerjakan ini semakin mempermudah langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita masih membahas kitab Fadlul Islam ya, keutamaan agama Islam yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Mujaddid Abani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita akan masuk membahas salah satu asar. Ini bukan hadis Nabi, namun perkataan seorang sahabat. Ya, perkataan ini sangat bagus sekali kita amalkan, khususnya sekarang kita hidup di tengah zaman yang mana zaman ini itu zaman fitnah. Fitnah ini artinya apa? Ujian. Dan ujian ini manalah kebanyakan keburukan isinya. Sebagaimana kita ketahui, semakin jauh zaman dari zaman Nabi, zaman sahabat, manusia semakin bertambah buruk ya. Nah, kan kita lihatlah setiap tahun silih berganti, kita lihat kok orang-orangnya semakin apa? Ya, semakin rusak. Kata, yu'dini abdi. Hamba-hambaku telah menyakiti. Kenapa? Karena mereka telah menghina waktu ya. Padahal ana qalbul laila wan nahar, ana qalbul ad-dahr. Akulah kata Allah yang membolak-balikan siang dan malam, dan membolak-balikan siang malam berarti apa? Yang mengatur waktu ya. Jadi kalau kita katakan waktunya edan, zamannya edan, samanya kita menghina yang telah menciptakan waktu. Yang ada bukan waktunya yang salah, namun siapa? Manusia yang hidup pada waktu tersebut. Nah, sekarang kita akan bacakan asar, yaitu perkataan salah seorang sahabat yang mulia, itu Udzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, Udzaifah pernah berkata, "Ya ma'syarul qurra istaqimu, fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida." Artinya, ya ma'syarul qura, wahai para ahli ilmu ya. Qura itu kalau terjemahan bagusnya para penuntut ilmu. Nah, jamaknya ini qura. Mufradnya kata tunggalnya adalah qori. Nah, istaqimu, kalian harus beristiqomah. Nah, jadilah orang yang selalu beristiqomah. Fa ini istaqamtum, jika kalian selalu beristiqomah, istiqomah sepanjang hayat sampai meninggal, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka sungguh kalian telah mendapatkan kemenangan yang sangat nyata. Nah, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, namun kebalikannya, jika kalian menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak berada di jalan yang lurus, maka sungguh faqad dhalaltum,
Sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ini adalah salah satu perkataan sahabat yang menjadi pedoman kita untuk bisa bertahan hidup, bertahan menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bertahan tetap menjadi seorang yang berpegang dengan manhaj salafus saleh di tengah zaman yang semakin kesini manusia semakin rusak. Bahkan Al-Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam babnya berjudul apa? Al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Apa itu i'tisam? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi perkataan sahabat ini dimasukkan ke hadis-hadis pembahasan tentang bagaimana caranya kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kita lihat sebelum kita bahas, kita jelaskan dulu tentang Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini salah satu sahabat yang dikenal dengan julukan Shahibus Sir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak ngapain? Menyimpan rahasia yang Rasulullah ceritakan, sehingga sahabat-sahabat lain kalau pengen penasaran, nah misalnya contohnya Hudzaifah lah yang banyak mengetahui tentang orang-orang munafik, siapa saja orang-orang munafik yang hidup di Madinah ketika itu. Sampai-sampai Umar pun saking takutnya termasuk orang munafik bertanya kepada siapa? Hudzaifah. Nah, Hudzaifah ini banyak sekali hadis-hadis yang keluar dari dirinya berhubungan tentang masalah fitnah atau keburukan-keburukan yang akan terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Nah, Hudzaifah beda sendiri. Dulu sahabat ketika Nabi Muhammad masih hidup suka bertanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana saya dapat bersedekah? Bagaimana saya dapat kebaikan ini itu? Namun beda dengan Hudzaifah. Hudzaifah lebih banyak bertanya tentang apa? Keburukan. Takut terjatuh dalam keburukan tersebut. Sebagaimana Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana nas yas'aluna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil khairi, wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Apa? Dahulu manusia sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Namun aku malah lebih banyak bertanya tentang keburukan. Kenapa? Aku takut keburukan itu menimpa diriku. Ya, karena sebagian besar ulama pernah berkata, "Araftu syarra la li syarri bal li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra lil khairi yaqa fihi." Saya mempelajari keburukan bukan untuk mengerjakannya, namun untuk apa? Menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemungkinan dia terjatuh dalam perkara apa? Yang buruk. Ya contohlah kayak bocil-bocil yang akalnya belum sempurna. Dia mereka lebih khusyuk berdoa kepada apa? Kuburan-kuburan, patung-patung, apalagi tempat-tempat angker, laut-lautan yang dianggap sebagai penunggu ini itu. Namun ketika waktunya sholat, waktunya sujud, waktunya berdoa, mereka banyak meninggalkan kesempatan yang lebih diperintahkan dibandingkan sesuatu yang Allah larang. Nah, itulah. Jadi kita harus lebih banyak juga mengetahui keburukan untuk menjauhi, bukan untuk mengerjakannya. Atau contoh simpel dalam kehidupan dunia. Kalau kita lihat banyak nggak anak-anak kecil, anak-anak muda terkena penyakit-penyakit yang mungkin dulu hanya diderita oleh siapa? Orang apa? Dewasa, ayah stroke, gagal ginjal, cuci darah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu itu buruk. Ditambah lagi orang tuanya pun juga nggak mengingatkan. Nah, keburukan yang akan terjadi di tangan siapa sih? Hudzaifah lah. Terdapat satu fitnah yang belum mengetahui dibandingkan sahabat-sahabat lain. Yang mana awal mula fitnah muncul dalam Islam muncul setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika zaman Abu Bakar, Umar, ini para ahli bid'ah, tokoh-tokoh kesesatan nggak ada yang berani sedikit pun berkoar-koar atau mengeluarkan statement keburukan mereka. Mereka diam karena mereka apa? Takut dengan Abu Bakar dan Umar. Namun setelah keduanya meninggal, baru mereka berani terang-terangan. Sebagaimana Hudzaifah pernah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya fitnah
itu fitnah itu apa? Akan terus datang seperti gelombang laut, silih berganti terus-terusan datang. Dan puncaknya kapan? Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia dibunuh oleh salah seorang Majusi, ya, yang pura-pura masuk Islam, namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Dan sekarang pembunuh Umar ini kuburannya ada di Iran dan dijadikan kuburan keramat oleh penduduk Syiah. Sahabat ya Amirul Mukminin. Ya. Ketika itu ada Amirul Mukminin, ada sahabat dan Hudzaifah. Wahai Amirul Mukminin, ketika engkau masih ada, segala sesuatu itu aman-aman aja bahasa kita. Inna bainaka wa bainaha baban muqlaqan. Antara dirimu dan pintu fitnah terdapat pintu yang terkunci. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Ayat suruh am yuftah? Apakah pintu tersebut akan rusak atau akan dibuka?" Nah, maka Hudzaifah berkata, pintu itu akan dihancurkan, akan terbuka lebar-lebar. Wala idzal la yughlaqu abada, dan pintu itu tidak akan pernah lagi dikunci selama-lamanya. Maksudnya apa? Ketika pintu fitnah ini terbuka, maka pintu fitnah ini tidak akan tertutup sehingga fitnah akan terus datang silih berganti sampai puncaknya datang apa? Dajjal. Nah, kemudian kafir berkata, "Akana Umar ya'lamu al-bab?" Wahai Hudzaifah, apakah Umar mengetahui pintu apa tersebut? Pintu fitnah itu pintu apa sih? Nah, kemudian Hudzaifah menjawab lagi, iya. Pintu itu Umar tahu. Pintu fitnah itu siapa? Apa yang bisa membuka pintu fitnah itu kapan? Nah, aku pernah mengatakan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Hudzaifah pun jawab, tahu enggak? Pintu itu akan terbuka ketika kapan? Ketika Umar bin Khattab terbunuh. Dan memang terbukti ketika Umar bin Khattab terbunuh, firqah-firqah sesat, penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran sesat apa? Semuanya langsung keluar seperti apa? Ketika bendungan hancur, pintunya air bah keluar silih berganti yang akan menghancurkan Umar. Siapa ambil contoh bagaimana Umar bin Khattab itu sangat tegas terhadap pelaku bid'ah atau orang yang punya pemikiran yang nyeleneh. Dulu ada seorang sahabat, ini sahabat namanya Sobik bin Asal. Sahabat ini aneh, kalau nanya suka apa berbelit-belit atau nanya sesuatu yang sudah dijelaskan masih nanya lagi. Kalau bahasa kita kepo ya. Ya. Jadi ketika dijelaskan suatu perkara dia nggak pernah puas, nanya terus, lalu mendalam. Salah satu yang dia tanya tentang mana Az-Zariyat. Ya, soal Az-Zariyat. Az-Zariyat apa? Demi angin yang berhembus. Cuman ngomong itu doang, ditanya lagi. Jadi dia suka bertanya tentang ayat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yang samar. Ya, mutasyabihat itu seperti apa? Alif lam mim, alif lam ra. Kita cuma disuruh mengimani tanpa perlu bertanya apa maknanya. Nah, termasuk ini. Sobik ini suka bertanya tentang ayat-ayat yang udah kita nggak tahu, udah kita imanin saja. Ketika dia tanya terus-menerus, Umar bin Khattab langsung mukulin dia dengan pelepas korma. Sakit ya? Sakit banget ya. Langsung dilemparin dengan pelepas korma sampai di tobat-tobat, ampun Umar ya. Namun pukulan ini ada efeknya juga sama Sobik ini. Ketika Umar sudah meninggal, terjadi fitnah antara siapa? Ali dengan Muawiyah. Nah, ini fitnah terbesar ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi sampai-sampai sahabat terbelah menjadi dua kelompok, ada pro Ali, ada pro Muawiyah. Nah, orang-orang yang pro Ali, nah ini yang akan kelak menjadi bibitnya Syiah. Dan juga ada beberapa Khawarij yang mendatangi Sobik bin Asal ini. Sobik, dulu kan kamu pernah dipukul Umar, masih dendam nggak? Nah, sekarang Umar udah meninggal nih, kesempatan nih balas dendam. Ayo. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Ya ma'syarul qura. Nah, wahai para qura. Nah, kalau sekarang kita ada salah paham dengan makna al-qari. Kita ini kalau menerjemahkan qari itu apa? Penghafal Al-Qur'an. Jadi kalau orang ngapal Al-Qur'an semuanya dibilang apa? Qari. Padahal zaman dulu enggak. Qari, makna yang benar adalah qari itu adalah para penuntut ilmu, tidak dikhususkan bagi hanya orang yang menghafal Al-Quran saja. Jadi kita ini juga termasuk apa? Qari, termasuk juga hafid. Ya sekarang juga kan orang baru hafal 30 juz, anak-anak muda, dia cuma sekedar hafal namun nggak paham langsung dibilang apa? Hafid. Salah, hafid itu dulu
hanya diberikan kepada orang yang benar-benar memahami ayat ilmu agama dengan detail. Kalau bahasa kita ya Pak, kayak kuliah di jurusan syariah, walaupun dia tidak hafal Al-Quran 30 juz. Karena sekedar hafal semua orang bisa. Bahkan orang-orang kafir sekalipun juga bisa menghafalkan Al-Quran. Saya ambil contoh tentang bagaimana ada orang kafir hafal sampai kutubus sittah. Ada yang sampai 30 jilid. Nah, kalau dari bahasa ininya kayak gini Pak. Nih, ini versi Arabnya. Ini dia yang nulis nih. Kitab segini nih, isinya hadis Nabi semua. Ini orang orientalis, Aaron Johannes Wensing, dia nulis nih. Ini dari terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Aslinya pakai bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau di kitab, hendaklah kalian semua istiqomah. Nah, istiqomah itu apa? Senantiasa kita berada dalam kebenaran dan kita tidak goyah pendirian kita, itu makna istiqomah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah. Karena terkadang istiqomah itu gampang diapain? Diucapkan, namun sulit untuk diamalkan. Nah, ada dua cara agar kita senantiasa istiqomah. Karena zaman ini sebagaimana kita tahu zaman fitnah, gampang sekali manusia hatinya berubah. Mungkin Bapak pernah dulu ada temannya ngaji, sekarang apa? Nggak tahu kemana dia perginya, sudah hilang. Padahal dulu mungkin dia ngajakin kita kajian, rajin ikut kajian. Sekarang sudah apa? Sudah hilang, nggak tahu lagi kemana dia. Atau mungkin dulu dia membenci kita, benci dengan sunnah. Namun sekarang apa? Berada di tengah-tengah kita menuntut ilmu. Nah, biar kita tetap istiqomah, kita harus mempelajari dua perkara penting syarat seorang ini bisa mendapatkan keistiqomahan. Pertama apa? Seorang bisa istiqomah dengan cara apa? Al-fiqhu fiddin. Sungguh-sungguh belajar dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Nah, jadi jangan pernah meninggalkan juz ilmu, karena keistiqomahan hanya bisa didapatkan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, kayak sekarang ini. Yang kedua, mulazamatu sunnah. Senantiasa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dua perkara yang membuat kita tetap istiqomah. Dan jika dua perkara ini kita senantiasa kita kerjakan, kita akan terlindung dari segala macam perbuatan bid'ah. Nah, kan dari dua perkara ini kita dapat pelajaran. Orang yang mengerjakan bid'ah tidak akan lepas dari dia meninggalkan dua perkara ini. Pertama apa? Dia nggak paham tentang agama. Contoh simpelnya, kalau ada ahlu bid'ah salawat nyanyi-nyanyi misalnya, kita nasihatin, dia bakal ngomong apa? Ngaji teriak-teriak. Masa sih saya baca Quran bakal diapain? Iya, masa saya ngaji, saya salawat bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan Al-Qur'annya yang diazab, namun apa? Mengganggu. Karena pada zaman Nabi pernah nggak Nabi Muhammad menegur sahabat yang baca Quran di samping orang sholat? Pernah. Kenapa dia ditegur? Bukan Al-Qur'annya yang salah, namun apa? Penempatannya. Sama gimana dulu juga salah seorang tabi'in pernah menegur seseorang yang sholat sunnah habis subuh. Boleh nggak sholat sunnah habis subuh? Boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena itu termasuk waktu yang dilarang sholat. Nabi pun tidak pernah mensyariatkan. Cuma sholat qobliyah doang, nggak ada ba'diyah. Nah, orang ini dinasihatin oleh Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in. Ketika dinasihatin malah ngeyel, ngomongnya apa? Apakah Allah akan mengazab saya karena saya mengerjakan sholat? Nah, apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Tidak, bukan sholatmu yang akan membuat kamu diazab. Namun apa? Karena engkau menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Mas'ud, ketika beliau menjadi gubernur di Kufah di Irak. Nah, pada zaman beliau ini muncul namanya aktivitas zikir rame-rame, teriak-teriak. Ya, suatu ketika salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari melihat di masjid di kota Kufah di Irak ada sebagian orang lagi berkumpul zikir dikomandoin. Ya, pemimpin bilang, ya kamu zikir 99 kali, subhanallah, ya kamu 100 kali. Zikirnya rame-rame, subhanallah. Melihat ini Abu Musa merasa heran, karena ketika beliau hidup bersama Rasulullah, Pak, nggak pernah sekalipun Nabi Muhammad mengajarkan hal ini. Akhirnya dia pergi mendatangi
Ibnu Mas'ud. Ketika itu beliau gubernurnya, pemimpinnya. Ibnu Mas'ud ketika dikabar ini langsung mendatangi jamaah tersebut dan langsung apa? Menegur. Dia berkata, kalian ini kebangetan banget bahasa kitanya. Ini baju-baju sahabat belum ada yang lusuh. Itu kendi-kendinya sahabat masih ada. Namun kenapa kalian melancang melakukan perbuatan yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat? Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin ini mananya. Malah dibantah oleh orang-orang. Wahai Ibnu Mas'ud, tidaklah kamu mengerjakan ini, mereka niat kami apa? Baik, niatnya baik. Nah, namun ada jawaban Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang niatnya baik, namun tidak bisa apa? Terrealisasi niat tersebut. Karena apa? Caranya salah. Nah, itu. Jadi orang kalau nggak paham agama bakal banyak mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, namun ketika nasihatin apa? Niatnya baik. Nah, ya jadi niat baik tidaklah diterima jikalau caranya salah. Sebagaimana zaman Nabi juga pernah ada 3 orang sahabat niatnya baik, namun Nabi tegur karena apa? Caranya salah. Sebagaimana 3 pemuda kan pada zaman Nabi penasaran dengan ibadah Nabi. Akhirnya mereka menemui rumah-rumah istri Nabi dan bertanya, Nabi Muhammad di rumah gimana ibadahnya? Ketika dikasih tahu ibadahnya yang begitu luar biasa, semuanya pada apa? Minder. Aduh, Nabi Muhammadnya dosanya sudah Allah ampuni, yang lalu akan datang ibadahnya yang gini, masa kita gini-gini aja? Udah, akhirnya 3 pemuda ini melakukan statement. Punya niat apa? Yang satu, ini usolli lailan walam arqud, saya akan sholat malam sepanjang masa dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Yang kedua, ini asumu dahro, saya akan puasa sepanjang masa. Pokoknya 1 tahun gak ada satupun waktu yang kosong untuk berbuka, puasa terus-terusan, walam uftir katanya. Dan yang ketiga lebih ekstrim, niatnya apa? Ini atazawwajun nisa, ini atazilun nisa walam atazawwaj abadan, saya akan menjauhi wanita, gak akan mau nikah sepanjang umur saya, menjadi bujang seumur hidup. Ketika Nabi mendengar kabar ini, Nabi mendukung nggak, mensupport nggak? Kagak, malah Nabi bilang apa? Ini atqakum lillahi, ini atqakum lillah, sesungguhnya aku akhsyakumlah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, dan orang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Namun Nabi apa? Namun kata Nabi, ini asumu wa uftir, saya puasa, ada juga waktu-waktu apa? Saya nggak berpuasa, selang-seling. Ini usolli wa arqud, saya sholat malam juga apa? Tidur. Nabi Muhammad tuh tidurnya apa? Habis isya langsung tidur, menjelang subuh, pertengahan malam apa? Bangun sampai subuh. Terus, nah ini yang paling bagus itu Nabi. Wa ini atazawwajun nisa, saya menikahi banyak wanita, bukan yang satu kata Nabi. Langsung Nabi bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan yang kedua, orang yang menyelisih itu apa? Mempermengatakan perbuatan lidah, saya nggak paham agama. Yang kedua faktor apa? Mereka menyelisihi sunnah. Kebanyakan manusia ketika dikatakan ini sunnah, cuma jawab apa? Itu kan cuma sunnah. Karena sebagian manusia punya pemahaman versi sunnah versi kebanyakan manusia apa? Ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan apa? Tidak apa-apa. Ini sebenarnya pemahaman sunnah dalam kacamata fikih. Dalam kacamata syariat, sunnah itu apa? Segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah. Ini makna sunnah yang sebenarnya. Sehingga gara-gara meremehkan sunnah, akhirnya apa? Akhirnya mereka meninggalkan berbagai macam ibadah, bahkan membenci ibadah. Seperti contoh, ya kayak jenggot misalnya. Itu mah jenggot karena zaman orang-orang Arab itu hormonnya lebih besar dibandingkan hormon orang Indonesia, sehingga wajar orang-orang Arab dulu pakai jenggotan. Sementara kita Indonesia ya hormon kita kayak orang Arab. Jadi ya tuh jenggot itu hanya masalah kontemporer, hanya terjadi ketika Nabi hidup. Setelah Nabi meninggal udah tergantung hormon manusia. Atau juga katanya jilmu dalam menuntut ilmu. Ciri-ciri orang dalam masalah mengetahui suatu perkara. Untuk zakaan walam yuktu zakaan.
Wa utu uluman wa lam yu'tu fahuman. Terkadang ada manusia yang diberikan kecerdasan, namun tidak diberikan kesucian hati. Paham nggak ya Pak? Ya, karena kita lihat ada orang anak mungkin remaja-remaja hafal Quran 30 juz, namun adabnya gimana? Kurang ajar sekali. Banyak nggak ada kayak gini, kasus-kasus seperti ini ya. Berarti dia hanya diberikan apa? Pintar secara IQ, namun hatinya apa? Tidak pintar. Sebagaimana kita lihat sebagian-sebagian orang yang IQ-nya tinggi, namun apa? Ada yang zolim, seperti ya dulu yang kasus yang apa? Orang-orang yang nyoplos minyak, ya. Itu saya tanya IQ-nya pintar atau bodoh? Bodoh, namun yang nggak ada dalam hatinya apa? Hatinya. Di dalam Islam itu kepintaran sejati itu bukan masalah IQ, namun apa? Kecerdasan di hati, kesucian hati. Makanya Nabi Muhammad itu Allah suruh apa? Berdoa apa? Bukan minta cerdas otak, namun apa? Allahumma atini azakkaha wa taqwaha. Ya Allah, berikanlah hatiku ini apa? Zakkaha apa? Sucikanlah hatiku dan ketakwaan. Karena kalau orang sudah hatinya suci, ketakwaannya sudah benar, insya Allah akan diikuti dengan akal yang sehat. Namun sekedar akal doang yang pintar, ditakutkan seperti siapa? Orang-orang kafir, terutama Korun, jadi sombong, yang berkata innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini pintar gara-gara apa? Aku yang pintar, cerdasan aku, otakku, IQ itu dan semisalnya. Ada juga orang yang diberikan ilmu, ya dia gampang menuntut ilmu, namun walam yuk tahu fuhuma. Dia sekedar tahu namun tidak paham. Nah, makanya kita dikatakan Rabbi zidni warzuqni fahman. Jadi kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar tahu, namun harus juga apa? Paham. Nah, kalau contoh ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka tuh berilmu, tahu. Makanya Allah katakan mereka apa? Dolin apa? Makhluk apa dolin? Apa arti makhluk? Dimungkari. Kenapa? Tahu namun tidak mengamalkannya. Salah satu bukti orang Yahudi itu tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Tahu yang pohon Gorkot kan? Yang kisah Yahudi nanti di akhir zaman bakal diapain? Dibantai habis-habisan. Terutama ketika pembunuhan Dajjal, mereka tuh ngumpet kemana? Ya batu masih tahu. Akhirnya apa? Sembunyi di belakang pohon Gorkot. Dan mau terbukti sekarang orang Yahudi lagi rame menanam pohon Gorkot. Kenapa? Karena dia yakin Nabi Muhammad itu pasti benar. Nah, itulah salah satu bukti bahwasanya orang-orang yang sesat rata-rata mereka tahu, namun apa? Tidak paham. Nah, makanya kalau ada orang, ada ustaz atau yang mengatakan, oh tuh Wahabi, udah biar aja. Mungkin dia tidak tidak paham. Bagaimana itu ada kisah yang menarik tentang orang yang suka menghina Wahabi di India kejadiannya. Untuk ilmu bukan sekedar menghafal Al-Quran. Kemudian katakan lagi, Pak ini istakontum. Jikalau kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah berada dalam jalur kemenangan. Ya. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya istiqomah. Nah, salah satu selain tadi saya jelaskan tadi, bagaimana cara kita mendapatkan istiqomah selain belajar dan menjalankan sunnah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Setiap minimal 5 waktu kita 17 kali mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang apa? Jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini adalah jalan yang bisa menyebabkan kita istiqomah. Jalan siapakah itu? Itu jalannya para nabi serta jalannya para salafus soleh. Salafus soleh ini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita lanjutkan lagi. Setelah dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, siapa jalannya orang Allah berikan nikmat? Siapa lagi kalau para nabi, para rasul dan para sahabat. Setelah itu siapa? Orang-orang yang mengikutinya. Maka di surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Saya dulu pernah ikut kajian dulu waktu masih muda, kelompok menyimpang.
Saya masih kebayang ucapan syekhnya, ustadznya. Dia mengatakan salafi itu udah nggak ada lagi, salafi itu udah mati semua. Jadi kelompok ini sangat membenci mana salaf. Nah, ketika itu saya masih belum belajar secara detail. Setelah saya belajar secara detail, saya baru, wah ini pemikiran sesat sangat menyesatkan. Apa? Karena dia mengatakan salafi itu ya cuma sekedar sahabat. Sahabat sudah apa? Dan kita tuh di situ jelaskan muhajirin, yang sudah meninggal. Yang kedua siapa? Anda sudah meninggal. Kita ada di golongan ketiga. Walladzina tabauhum bi ihsan. Itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kebaikan ini apa? Pemahaman para sahabat. Sehingga apa? Salah orang mengatakan salah itu nggak ada mana salah. Kita itu memang Islam. Iya, kita memang Islam. Namun Islam sekarang sudah apa? Berkotak-kotak, berbagai macam kelompok, dan kita menisbatkan kita kepada salah untuk apa? Untuk menjaga agar kita tetap istiqomah kepada Islam yang benar, bukan berbangga-bangga dengan kelompok. Karena sebagian kelompok yang sesat, Allah, karena sering mendengar Nabi selalu berdoa apa? Ya muqall libal qulub, tabit qalbi ala dini. Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak baca doa kayak gini, sementara kami masih hidup di tengah engkau? Maksudnya apa? Rasulullah, di tengah Nabi Muhammad itu banyak orang apa? Beriman, yang imannya tidak perlu diragukan, rela mati demi Islam, rela mati demi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa masih takut? Hatinya apa? Berubah. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Anas, hati manusia itu berada di sini. Dua jemari Allah itu gampang gini-gini namanya. Membolak balikan. Nah, jadi zaman Nabi aja takut hatinya bisa berubah, apalagi kita hidup di zaman sekarang lebih gampang lagi. Kita sekarang kajian sore apa? Astagfirullahaladzim, kita berada dalam berbagai macam kemaksiatan. Kemudian fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalakum dalalal ba'idah. Jikalau engkau berada di kanan dan kiri, mengambil kanan kiri menyimpang, maka engkau sungguh berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, sebagaimana kita tahu jalan dulu itu jalan para sahabat. Jikalau manusia tidak mengikuti jalan sahabat, maka dia akan apa? Kalau bahasa kita ya, kalau kita nggak ngikutin Google Map ya, bisa Google Map ngomong ke lurus ke depan, kita mau ke kanan gimana kita? Misalnya nyasar, bahkan bisa nyempul ke selokan atau masuk ke jurang. Begitu juga dalam masalah kita beragama. Jika kita menyimpang di jalan sahabat, maka siap-siap kita akan masuk ke berbagai macam pemikiran-pemikiran dan firqah-firqah sesat. Ya, satu lagi juga di sini jelaskan kenapa Hudzaifah menyuruhnya kepada para penuntut ilmu, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena faktor utama keistiqomah itu bisa lihat dari para penuntut ilmu ustaz. Contohnya apa? Jikalau ustaz istiqomah, saya yakin jamaah istiqomah enggak? Namun kalau ustaznya menyimpang, jamaahnya bakal apa? Menyimpang. Karena sekarang kita lihat sering kita kalau ada saudara kita, tetangga kita tahu perbuatan enggak benar, kita nasihatin. Jawabannya apa? Lah kan ustaz ngerjain. Perkataan sahabat yang mulia ini. Ada 4 fawaid yang kita bacakan. Fawaid yang pertama tentang hasar yang mulia ini. Pertama, ya ma'syarul qura. Ya. Yang dimaksud dengan ma'syarul qura, para qori adalah para ulama serta para penuntut ilmu, termasuk kita. Sehingga jangan membatasi makna qura itu hanya sekedar menghafal Al-Qur'an. Jadi faedah pertama yang maksud dengan qura ini adalah para penuntut ilmu. Kemudian di sini juga kita dapatkan istaqimu. Fawaidnya dari istaqimu adalah yaitu senantiasa apa? Kita menjalankan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, senantiasa kita menjalankan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salafun saleh. Ya, jadi faedah pertama, qura adalah para penuntut ilmu, serta istiqomah adalah senantiasa kita menjalankan perintah agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua,
Fa in akhadtum yaminan wa shimalan. Jika kalian mengambil kanan dan kiri, artinya kalian menyimpang. Nah, apabila kalian menyelisihi segala perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Berapa? Nah, yang kedua, apabila kalian menyelisihi segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, maka sungguh kalian berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Sesungguhnya jalan ini adalah jalanku. Jalannya siapa? Nabi Muhammad, mustaqim, yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan menyebabkan kalian berpecah belah dalam agama Islam. Dan yang ketiga, faedahnya, ya, asar ini, perkataan sahabat ini menunjukkan tentang keberanian Hudzaifah bin Yaman dalam menegakkan kebenaran dan senantiasa saling menasehati dalam kebaikan. Jadi Hudzaifah sangat lantang, belak-belakan. Jikalau itu benar akan dia tegakkan, dia akan terang-terangan ngomong, nggak asing diam-diam aja. Nah, berbeda dengan sekarang. Kita sekarang terkadang suka apa? Malu, kagak enakan dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga tadi dalil tentang beraninya, terang-terangannya Hudzaifah bin Yaman dalam menegakkan kebenaran dan mengingatkan manusia dalam nasihat, saling menasehati. Dan yang keempat, nah, ini menjelaskan tentang apa? Semestinya kita sebagai penuntut ilmu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Ini dalil menjelaskan semestinya kita sebagai penuntut ilmu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Dan berpegang teguh terhadap sunnah dan merasa butuh terhadap segala yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 faedah penting tentang hadis atau asarnya Hudzaifah bin Yaman. Dan satu juga tentang masalah qura, ya, terutama tentang qura dalam masalah jadi imam sholat, ya. Ya mungkin apalagi lagi tarawih, ya. Biasanya sekarang lagi banyak anak-anak muda jadi apa? Imam tarawih, ya. Atau imam asar yang baru, ya. Ya karena lagi mau habis, saya bacakan aja, insyaallah pertemuan berikut kita bahas. Ya. Nah, sekarang perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Saya bacakan aja dan terjemahkan karena bentar lagi waktunya sudah habis. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, wala aqulu amun amtaru min amin, wala amun akhsabu min amin, wala amirun khairu min amirin, lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, thumma yahdithu aqwamun yaqisunal umura bi ara'ihim, fayuhdamul islamu wa yuslamu." Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah tahun yang akan datang melainkan tahun tersebut akan lebih buruk dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, ini buat pelajaran bagi kita. Setiap tahun berganti pasti akan datang apa? Segala keburukan yang belum ada pada tahun yang lalu. Ya, contoh simpel. 2020 ada apa? Corona. Sampai 2022 kan. Kita selesai corona, apakah kehidupan semakin baik atau semakin buruk? Nah, itu sudah dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kalau kita hafal kaidah ini, hujannya lebih lebat. Nah, ini menandakan bakal terjadi bencana banjir. Ini bukan keburukan, kata Abdullah bin Mas'ud. Bukan masalah hujannya, curah hujannya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud nggak menganggap banjir itu apa? Suatu musibah. Ataupun wal amun aqsabu min amin. Atau satu tahun yang mana kekeringan
Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak menganggap terjadi bencana kekeringan, gagal panen itu satu keburukan, itu hal yang biasa. Karena itu termasuk bagian dari takdir kehidupan, ada baik, ada buruk. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wal amirun khairun min amirin. Tidaklah dinamakan tahun itu buruk jikalau pemimpin yang sekarang tidak lebih baik dibandingkan pemimpin yang dulu. Nah, sekarang kan kita sekarang ini ya, waduh pemimpin sekarang kok nggak kayak pemimpin tahun dulu ya. Piye zaman apa? Sampai ada tulisan itu kan, piye kabare. Bukan karena pemimpin sekarang lebih buruk, lebih baik, pemimpin yang dulu lebih baik dibandingkan pemimpin sekarang. Bukan itu. Jadi bukan masalah pemimpin. Walakin keburukan itu muncul ketika kapan? Zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Ketika banyak para ahli ilmu, para ulama, para ustadz, para penuntut ilmu yang meninggal, pergi. Jadi keburukan itu muncul ketika kapan? Para ustadz, para ahli ilmu semuanya meninggal. Ketika nggak ada lagi ustadz yang berwibawa, ustadz yang dihormati, summa yahdusu aqwamun. Kemudian akan datang suatu kaum yaqisunal umura bi aroihim. Mereka itu beragama pakai logika. Jadi ketika terjadi suatu masalah bukan kembali apa sunnah, namun apa? Pakai logika. Payuh damul Islam. Dengan logikanya tersebut Islam itu hancur dan Islam itu rusak. Nah, sehingga yang perlu kita tangisi sebenarnya ketika ustaz-ustaz kita yang senior apa sudah tapi Nabi Nuh. Sunnah Nabi Muhammad laksana apa? Kapalnya Nabi Nuh. Faman rokibaha, barang siapa yang naik ke perahu tersebut atau menjalankan sunnah tersebut, fakot naja, maka dia akan apa? Beruntung, selamat. Faman takhallafa anha, kebalikannya, barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut, kalau kita hidup zaman Nabi Nuh, kita nggak naik sunnah kapalnya itu, kita bakal apa? Fakot halaka, fakot goroko, akan hancur tenggelam dalam kesesatan. Jadi kalau zaman Nabi Nuh ngikutin Nabi Nuh tenggelam dalam apa? Banjir. Kalau sekarang nggak kita ikuti sunnahnya Rasulullah, kita akan tenggelam ke dalam firqah-firqah sesat dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap istiqomah, terutama kita semua agar kita semua Allah matikan tetap dalam keadaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan, kalian tafadhol masykurah. Yang kita pelajaran hari ini bisa kita amalkan karena surga itu hanya Allah akan berikan bukan karena pengetahuan, namun apa? Karena amal yang kita pelajari dan kita amalkan. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.